Vietnam ini mencari-cari pemain keturunan, pemain-pemain diaspora mereka yang ada di luar negeri sana, tetapi nggak dapat juga yang bagus. Kalaupun mereka dapat, ya kualitasnya biasa-biasa saja. Akibatnya ya sekarang mereka nanti di Piala AFF ini akan menaturalisasi pemain dari Brasil. Rafael Son namanya, Nguyen Quan Son, saudara-saudara, dari Brasil berusia 27 tahun dan menjadi warga negara Vietnam pada bulan September yang lalu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita semua-semualah. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF itu sebentar lagi, tanggal 8 akan dimulai saudara-saudara. Piala AFF, pesta sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Bergengsi di Asia Tenggara, saudara-saudara, akan segera bergulir. Dan Indonesia itu seperti yang sudah didrawingkan sebelumnya akan menghadapi salah satunya adalah Vietnam. Selain ada klub lagi, ada tim lagi seperti Filipina juga akan dihadapi. Nah, Vietnam ini saudara-saudara, Vietnam ini benar-benar sangat serius saudara-saudara. Mereka sangat serius menghadapi Piala AFF 2024. Ya wajar lah, wajar karena mereka dikalahkan Indonesia 3 kali. Tahun ini dikalahkan Indonesia 3 kali di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, dan mereka gagal lolos ke putaran ketiga. Sehingga mau tidak mau Vietnam ya mencari gelarnya ya di Piala AFF ini dengan pelatih baru asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, setelah sebelumnya Philippe Troussier dipecat setelah gagal total bersama Vietnam menggantikan peran Park Hang-seo, saudara. Nah, Kim Sang-sik ini punya tugas berat, saudara-saudara, karena statistik Vietnam itu buruk sekali tahun 2024 ini, saudara. Dari 12 pertandingan yang dijalani, itu Vietnam hanya menang 2 kali dan imbang 1 kali. Sisanya kalah, saudara-saudara. Baik di pertandingan uji coba resmi maupun tidak resmi, maupun di turnamen yang resmi seperti Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Ini di level senior ya. Kita bicaranya di level senior, bukan di U23 atau U20 atau U21. Pokoknya di tim nasional A lah. Nah itu, jadi tugas Kim Sang-sik ini berat sekali saudara-saudara untuk mengembalikan Vietnam ke era kejayaan ketika masih diasuh oleh Park Hang-seo. Nah itu, dan sekarang dengan tugas yang berat itu pula, target juara di Piala AFF dibebankan. Kemudian masalahnya adalah dia bertemu dengan Indonesia pula. Indonesia pula di fase grup, dan di situ juga ada Filipina. Ya mungkin kalau Vietnam dengan Filipina ya 50-50 lah, 50-50. Tetapi kalau dengan Indonesia ya saya rasa masih di bawah, masih di atas. Indonesia masih lebih unggul lah, saudara-saudara. Jadi mau tidak mau Kim Sang-sik ini memutuskan untuk memanggil semua kekuatan terbaik Vietnam. Bahkan mereka akan menggelar pemusatan latihan terlebih dahulu di, kalau nggak salah, di Korea Selatan, saudara. Saya nggak tahu apakah seminggu atau 2 minggu. Menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan, saudara-saudara. Kim Sang-sik ini tentu saja melakukan apa yang dilakukan oleh
Sintayong di Indonesia maupun pelatih-pelatih lain lah pada umumnya lah. Jadi dia mendatangkan staf-staf pelatih yang semuanya, yang bukan semuanya ya, mayoritas dari Korea. Ada sekitar 4 asisten pelatih yang dia datangkan dari Korea Selatan. Misalnya si Choi Won Kwon, kemudian Nam Gung Do, kemudian Lee Won Jae, kemudian Yon Dong Hun. Nah, Lee Won Jae ini adalah pelatih kiper tim nasional kiper tim nasional Korea Selatan waktu Piala Dunia 2002. Kiper yang cukup terkenal lah ini Lee Won Jae ini. Lee Won Jae ini kiper dan sekarang dia bekerja sini. Selain mendatangkan staf kepelatihan yang semuanya dari Korea. Pak, dia sudah mengumumkan ada sekitar 30-an pemain lah, saudara-saudara. 30-an pemain terbaik Vietnam, saudara-saudara. 30-an pemain terbaik Vietnam yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Korea Selatan nanti. 30 pemain ya, seperti yang nama-nama seperti ya Nguyen Ly Tin, kemudian Nguyen Quang Hai, Nguyen siapa lagi, Philip Nguyen, Dang Van Lam. Sayangnya tidak ada si itu tuh. Biang Kerok itu tuh, siapa tuh? Yang dulu matahin kakinya Evan Dimas itu tuh. Duan Van Hau nggak ada, saudara-saudara. Karena mungkin karirnya sudah habis karena cedera kemana. Selain itu juga yang menarik, saudara-saudara, yang menarik itu Kim Sang-sik ini juga sedang menunggu clearance, izin dari FIFA terkait pemain naturalisasi. Ini pemain naturalisasi ya, bukan pemain keturunan lagi. Pemain asing di Liga Vietnam yang dinaturalisasi karena dia sudah tinggal, hidup dan menetap di Vietnam selama minimal 5 tahun. Nah, sesuai dengan regulasi FIFA. Regulasi FIFA itu kan seperti itu. Pemain asing dia baru bisa dinaturalisasi dan membela tim nasional di negara dia tinggal itu kalau dia sudah menetap minimal 5 tahun. Dan sekarang ini prosesnya sedang ada di FIFA. Jadi surat perpindahan asosiasi dari Brasil, CBF, Confederação Brasileiro de Futebol ke Vietnam Football Federation, VFF. Itu sedang diproses dan mereka sedang menunggu, kemungkinan besar akan selesai sebelum Piala AFF 2024, saudara. Saudara-saudara, siapa pemain yang dimaksud? Namanya adalah Rafael Bezerra Fernandes atau biasa disebut Rafael Son. Nah, Rafael Bezerra Fernandes alias Rafael Son. Nama Vietnam dia menjadi warga negara Vietnam itu bulan September yang lalu, dan nama Vietnam dia adalah Nguyen Quan Son. Nguyen Xuan So. Ini posisinya adalah striker kelahiran Brasil di Pirapemas. Kota kelahirannya di Pirapemas, 27 tahun. 30 Maret 1997 posisinya adalah striker, posturnya 185 cm. Dan si Rafael Son ini sekarang memperkuat klub di Vietnam namanya Nam Dinh. Nam Dinh itu nama panjangnya Trep Can Nam Dinh. Nah, itu adalah salah satu klub di V-League 1 kalau nggak salah itu. Nah, si Rafael Son ini, Nguyen Quan Son ini, dia sebelumnya itu dia binaan klub di Brasil namanya Bahia, kemudian pindah ke Vitória di Brasil ini ya, klub di Brasil sana lah, itu klub cukup ternama di sana. Kemudian pada 2018 dia sempat pergi ke Jepang membela klub yang namanya Galatasaray, saudara-saudara, Galatasaray di Jepang. Kemudian dia sempat pindah ke Denmark bersama klub yang namanya Nice Vet itu di Denmark tahun 2019, 2020. Kemudian baru 2020 itu dia datang ke Vietnam membela Nam Dinh. 2020 Nam Dinh, kemudian sempat pindah ke Da Nang, kemudian sempat pindah ke Binh Dinh, dan kemudian sejak 2023 itu balik lagi ke Nam Dinh, Trep Sam Nam Dinh, saudara-saudara. Itu riwayat karir Rafael Son yang akan menjadi pemain naturalisasi. Si Rafael Son ini baru 2020 datang ke Vietnam. Seharusnya kan ini baru 4 tahun ya.
Saya nggak tahu logikanya Vietnam bagaimana. Apakah nanti FIFA akan mengizinkan itu, saya nggak tahu. Tetapi mungkin saja ya, saya nggak tahu sebelum 2020, mungkin saja sebelumnya dia pernah tinggal di Vietnam atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi itu faktanya Vietnam sudah menaturalisasi pemain ini bulan September yang lalu, September 2024. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin sejak 2018 dia juga sudah pernah tinggal di Vietnam atau bagaimana. Tetapi itu rekaman karirnya itu seperti itu. Dia baru datang ke Vietnam tahun 2020, mungkin di bawah tangan atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu faktanya seperti itu. Dan Rafaelson ini diharapkan menjadi striker yang bagus bersama Vietnam tentu saja di Piala AFF 2023, karena dia punya catatan gol yang cukup bagus di Liga Vietnam. Tahun musim 2023-2024 itu dia mencetak 31 gol dari 25 pertandingan Namdin. Namdin, saudara-saudara, atau total 32 gol dari 28 pertandingan. Tetapi sayangnya pada musim 2024-2025 ini dia baru mencetak 4 gol dari 6 pertandingan. Ya banyaklah, mungkin banyak juga itu pemain yang cukup, atau 8 gol dari 10 pertandingan di semua ajang, saudara-saudara. Sementara sebelumnya bersama Namdin di periode pertama itu dia mencetak 6 gol dari 18 pertandingan. Kemudian waktu main di Danang itu dia musim 2021 dia mencetak 6 gol dari 12 pertandingan. Kemudian waktu main di Bindin, saudara-saudara, musim 2022 itu dia mencetak 5 gol dari 21 pertandingan, dan musim 2023 dia mencetak 16 gol dari 18 pertandingan. Jadi ini si Rafaelson, Nguyen Quan Son ini akan diharapkan akan menjadi andalan Vietnam untuk mencetak gol selain si Nguyen Quang Hai yang disebut sebagai Lionel Messi dari Vietcong. Saudara-saudara, sebelum si Rafaelson ini, Nguyen Quang Son ini, sebenarnya Vietnam sempat menggembar-gemborkan pemain keturunan dia, pemain grade A kata dia, main di Prancis, saudara-saudara, di Suzhou, dan sempat main di Red Bull New York Red Bull apa Red Bull New York ya, itu mereka sempat menggembar-gemborkan itu pemain yang namanya Jasong Pongdong. Jasong Pongdong, Jason Quang Vinh Pongdong itu adalah pemain back kiri, full back kiri. Sekarang dia main di Hanoi Police FC. Ini pemain keturunan, benar-benar keturunan, karena bapaknya atau ibunya ya itu dari orang Vietnam, saudara-saudara, orang Vietnam, tetapi dia lahir dan besar di Prancis, kemudian meniti karir di Prancis, sempat main di New York Red Bull, dan kemudian sempat main di tim nasional Prancis U16 pada tahun 2012 dan U18 pada tahun 2006. Ini kalau nggak salah pernah saya bahas, saudara-saudara. Ini pernah saya bahas di edisi-edisi saya sebelumnya. Silahkan dicek lagi si Jasong Pongdong. Tapi saya nggak tahu apa yang membuat kemudian Kim Sang-sik tidak memanggil pemain yang satu ini. Apakah dia cedera ataukah memang garis keturunannya diragukan? Tapi enggak, saudara-saudara. Ini memang keturunan Vietnam benar. Kalau nggak salah itu ibunya. Orang saya itu pernah lihat videonya dia sama ibunya, pernah lihat wawancara dia sama ibunya. Itu orang Vietnam, saudara. Jadi ini pemain ini, Jasong Pongdong ini, dia keturunan Vietnam. Tapi saya nggak tahu kenapa Kim Sang-sik tidak memanggil dia, tidak memberi dia kesempatan. Apakah performanya tidak bagus atau seperti apa, saya kurang paham. Nanti biarkan sejarah yang akan menjawab itu. Tetapi saudara-saudara, terakhir, naturalisasi pemain asing maupun memberikan paspor pemain-pemain keturunan itu di sepak bola itu biasa. Dan Vietnam itu sejarahnya juga sudah pernah melakukan, bukan pemain keturunan. Ya kalau pemain keturunan kan di setiap negara itu punya aturan yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia aturannya jelas, dia harus melalui proses naturalisasi. Tapi kan ada negara-negara itu yang double paspor. Kayak Filipina itu double paspor. Jadi dia nggak usah dinaturalisasi. Dia cukup datang ke kedutaan, minta paspor, dikasih. Jadi dia boleh diizinkan punya 2 paspor. Jadi mereka bukan pemain naturalisasi tapi pemain pemain Filipina. Malaysia itu juga kayaknya proses mendapatkan paspor pemain keturunannya itu juga jauh lebih mudah daripada Indonesia. Thailand juga sama. Vietnam
Vietnam tampaknya juga sama. Jadi itu, dan bagi Vietnam itu sudah hal yang biasa. Pemain keturunan kita tahu ada Philip Nguyen, ada Dan Phang Lam. Dulu tahun 2000-an itu, 2000-an 10 itu, 2000-an itulah pokoknya, itu mereka juga punya banyak sekali pemain-pemain bukan pemain keturunan lagi, pemain asing di Liga Vietnam yang dinaturalisasi. Ada yang dari Brasil, Nigeria, Ghana, Argentina, dan semuanya diberi nama pakai Nguyen. Kebanyakan ada Nguyennya. Nama itu pernah saya bahas dulu, saudara-saudara. Silahkan dicari lagi, di scroll, dicari-cari yang di bawah, mana tahu ketemu. Tapi faktanya memang Vietnam itu sudah melakukan naturalisasi jauh sebelum Indonesia melakukannya di era Nurdin Halid dengan Christian Gonzalez itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang pemain naturalisasi Vietnam, pemain baru, calon pemain tim nasional Vietnam yang akan bermain menghadapi Indonesia di Piala AFF 2024, ASEAN Championship 2024. Ini bukan pemain keturunan, bukan, tetapi pemain naturalisasi. Jadi benar-benar naturalisasi, dia berasal dari Brasil. Striker, saudara-saudara, striker. Namanya Rafael Bezerra Fernandes atau Rafael Son. Dia mendapatkan kewarganegaraan Vietnam itu bulan September yang lalu dengan nama Vietnamnya adalah Nguyen Quan Son. Nguyen Quan Son, dan sekarang Nguyen Quan Son ini masuk ke dalam tim sementara. Daftar pemain sementara yang dipanggil Kim Sang-sik untuk pertandingan Piala AFF 2024 nanti bulan depan, bulan Desember, saudara-saudara. Dan saat ini sembari menunggu masuk ke starting daftar sementara, daftar pemain Vietnam 33 atau 30 berapa itu, Vietnam sekarang, Asosiasi Sepak Bola Vietnam sekarang sedang menunggu klarifikasi dari FIFA. Sedang menunggu izin dari FIFA apakah Rafael Son ini bisa memperkuat Vietnam atau tidak. Dia menunggu surat perpindahan asosiasi dari Brasil ke Vietnam, saudara-saudara, dari CBF dari Brasil ke FFF di Vietnam. Ini dia sedang menunggu ini, dan ini adalah pemain yang 27 tahun usianya, sekarang main di Nam Dinh. Nam Dinh itu adalah salah satu klub di Liga Vietnam lah. Felix 1 kayaknya, saudara-saudara. Saya juga kurang paham sih. Dan dia dulu pernah main di Jepang di Vegalta Sendai. Kemudian lama dia di Vietnam, saudara-saudara. Sejak tahun berapa ya? Pokoknya udah lama lah, sudah 2018 atau berapa lah, atau 2007. Pokoknya dia sudah lama di Vietnam, dan dia sudah 5 tahun di Vietnam sesuai syarat FIFA untuk mendapatkan kewarganegaraan Vietnam untuk bisa membela tim nasional Vietnam. Dan ini menjadi pemain yang sebenarnya sebelumnya ada lagi Jason Pong Dong, saudara-saudara. Jason Pong Dong itu pemain keturunan Vietnam, tetapi saya nggak tahu kabarnya bagaimana. Dia pemain dari Prancis, kemudian sekarang balik ke Vietnam, main di Hanoi Police FC. Tetapi saya nggak tahu kabarnya Jason Pong Dong ini. Awalnya Jason Pong Dong ini mau dipanggil ke tim nasional, tapi kayaknya sih Kim Sang-sik nggak tertarik, sehingga Rafael Son inilah yang kemudian dipanggil untuk memperkuat tim nasional Vietnam di Piala AFF 2024. Ya, baguslah kalau Vietnam mendatangkan pemain naturalisasi, sehingga mereka tidak lagi keluar-keluar anti naturalisasi. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, punya bahan sendiri, silahkan bikin YouTube sendiri. Mana tahu disukai oleh 2 miliar penduduk bumi. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram.
ada di Facebook, dan ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!